para pembela rezim. Sebagai figur yang dekat dengan mahasiswa dan terus bergaul erat dengan mahasiswa, bahkan di seluruh Indonesia, bagaimana sih Anda menjelaskan mengapa sekarang mahasiswa itu kembali bergerak ya? Di tengah ini, saya nyebutnya sekarang jadinya asumsi ya, padahal sebelumnya kan dideskripsikan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang santai, yang dia nggak peduli dengan situasi apapun. Tapi kalau kita lihat kemarin, aksi kemarin, dan juga beberapa aksi sebelumnya, menunjukkan bahwa Gen Z di Indonesia itu punya stereotip yang tersendiri, yang khusus, yang beda dengan stereotip pada umumnya gitu. Oke, kalau saya terangkan secara teoritis, mudah membaca atau menjelaskan mengapa gerakan mahasiswa tiba-tiba muncul dan sangat masif dan di seluruh Indonesia, kan? Kan kita tahu ada data bahwa kelas menengah menurun pendapatannya sehingga daya belinya tidak lagi memungkinkan mereka mempertahankan konsumsinya tuh. Nah, anak-anak mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa kita ini, dia datang dari kelas menengah umumnya. Jadi kenapa dia demonstrasi? Karena dia mendengar atau menyaksikan sendiri bagaimana bapak ibunya itu kekurangan pendapatan, daya beli menurun tuh. Jadi impact dari jatuhnya kelas menengah ini ke wilayah yang sangat mungkin menjadi kelas yang miskin, itu menyebabkan percakapan di dalam keluarga dari mahasiswa ini, kan bapaknya pasti ngumpet-ngumpet mengeluhkan tentang keadaan tuh. Kalau bapaknya ASN, kalau bapaknya pengusaha juga pasti akan mengucapkan bahwa kami diperas oleh politisi itu. Ibunya juga begitu. Dan mulai terasa bahwa mungkin nasi goreng buatan ibu udah nggak lagi pakai telur ceplok karena jelas harga telur naik itu. Jadi percakapan di dalam keluarga di antara kalangan kelas menengah ini didengar dan disaksikan dan dirasakan langsung oleh para mahasiswa yang adalah anak-anak kelas menengah ini, kan. Jadi mudah untuk menerangkan bahwa mahasiswa ini akhirnya menjadi juru bicara dari bapak ibunya yang kelas menengah, yang kemudian jatuh menuju kelas yang tidak mampu untuk memenuhi konsumsi sebelumnya. Jadi turunnya populasi kelas menengah ini yang dari 60% mungkin sekarang tinggal 40 atau 35%, kan itu menunjukkan bahwa ekonomi tidak bertumbuh, bahwa kesulitan ekonomi itu harus diucapkan dalam bentuk keluh kesah di meja makan, di dalam keluarga. Lalu mahasiswa ini mulai merasakan hal yang sama di antara mereka sendiri itu, bahwa uang buku mereka berkurang, uang jajan mereka juga berkurang tuh, atau ya sebut aja hobi-hobi kecil para mahasiswa ini tidak bisa lagi mereka penuhi. Jadi mereka melambangkan dengan baik kesulitan ekonomi Indonesia. Nah, itu yang harusnya dibaca oleh para buzzer kekuasaan yang nggak ngerti lalu bertanya-tanya, ini anak-anak kelas menengah ini sok-sokan demonstrasi. Justru mereka sedang turun kelas akibat kebijakan ekonomi yang memberatkan hidup mereka tuh. Jadi kalau mereka anggap bahwa iya ada penghematan, tetapi di belakang argumentasi penghematan mereka melihat bahwa kalau ada penghematan tapi kenapa kabinetnya besar, ada penghematan tapi staf khusus diangkat terus, kan bagi mereka itu nggak masuk akal tuh, dari segi logika penghematan itu nggak ada. Nah, itu yang memungkinkan mereka akhirnya terorganisir dalam isu yang sama, yaitu adili Jokowi itu. Kenapa? Karena bagi mereka, mau disebut jump to conclusion, bagi mereka semua ini terjadi karena selama 10 tahun APBN itu dipakai tanpa kalkulasi rasional, dan itu yang mengakibatkan mereka marah hari-hari. Jadi kemarahan mereka adalah kemarahan intelektual. Beda dengan para buzzer atau follower kekuasaan atau yang biasa disebut ternak Jokowi itu bereaksi sekedar karena tidak mampu untuk menerangkan keadaan itu. Nah, itu bedanya antara mereka yang berpikir dan mereka yang menunggu amplop. Pikiran hanya disebut pikiran kalau diekspresikan dengan argumentasi, bukan dengan sentimen. Jadi produce argumen, hindari sentimen. Itulah yang sedang dilakukan oleh gerakan mahasiswa.